Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku? Alhamdulillah, semoga kita dalam keadaan sehat selalu dan selalu sehat. Anak-anakku yang hebat, yang kuat, yang soleh dan soleha. Pada kesempatan ini kita akan belajar sejarah. Yaitu pada kesempatan ini kita akan belajar tentang Utsman bin Affan. Kemarin sebelumnya kita sudah belajar tentang Utsman bin Affan dan sekarang kita akan belajar pula Utsman bin Affan. Utsman bin Affan adalah pengganti dari Umar bin Khattab. Sebelum wafat, Umar bin Khattab membentuk tim untuk menunjuk seseorang sebagai penggantinya. Tim tersebut dipimpin oleh seorang sahabat yang bernama Abdurrahman bin Auf. Tim terdiri dari Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Auf, Thalha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas. Mereka itu adalah tim yang ditunjuk untuk menentukan siapa pengganti dari Umar bin Khattab. Hasil musyawarah menunjukkan Utsman bin Affan sebagai pengganti Umar bin Khattab karena ada beberapa pertimbangan. Di antaranya Utsman bin Affan adalah seorang sahabat yang lebih tua atau dituakan. Kemudian beliau dibaiat menjadi seorang pemimpin dari umat Islam setelah Umar bin Khattab. Tepatnya pada tahun 23 Hijriah atau 644 Masehi, yaitu pada usianya ke-70 tahun. Perjuangan Utsman bin Affan selama menjadi pemimpin umat Islam. Pertama, Utsman bin Affan memperluas dan memperindah Masjid Nabawi. Jadi Masjid Nabawi diperluas bangunannya dan diperindah oleh Utsman bin Affan. Kemudian Utsman bin Affan mengumpulkan dan menulis Al-Quran. Beliau mengumpulkan naskah Al-Quran, yaitu kumpulan tulisan Al-Quran, dikumpulkan di rumah Hafsah bin Umar. Setelah dikumpulkan naskah-naskah tersebut, Utsman bin Affan membentuk panitia penyusunan Al-Quran. Panitia ini diketuai oleh Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit memiliki anggota. Anggotanya adalah Abdullah bin Zubair, Sa'ad bin As, Abdurrahman bin Haris. Panitia tersebut yang dibentuk untuk menyusun Al-Quran itu kemudian menyalin ulang naskah tersebut dalam sebuah buku. Buku tersebut disebut dengan mushaf. Mushaf tersebut digandakan menjadi 5 buah. 4 dikirim ke Mekah, kemudian ke Suriah, kemudian ke Basrah, dan ke Kufah. Sisanya ditinggalkan di Madinah yang bernama Mushaf Utsmani atau Mushaf Al-Imam. Setelah mushaf itu ditulis ulang, kemudian Utsman bin Affan
mengirim para qori, yaitu pembaca Al-Quran, agar menyeragamkan bacaan Al-Quran ke 4 wilayah tadi. Abdullah bin Sa'ib ke Mekah, Mughirah bin Syihab ke Suriah, Amr bin Abdul Qais ke Basrah, dan Abdurrahman As-Sulami ke Kufah. Kemudian Utsman bin Affan melakukan penumpasan pemberontakan. Pertama, pemberontakan yang terjadi di Persia, yaitu diketuai oleh Kaisar Yazdegerd. Untuk menghadapi Kaisar Yazdegerd, umat Islam dipimpin oleh Abdullah bin Amr, dan alhamdulillah Persia dikuasai. Daerah selanjutnya adalah Iskandaria. Daerah tersebut terjadi 2 kali. Yang pertama pada tahun 25 Hijriah atau 646 Masehi. Pasukan Romawi yang melakukan pemberontakan itu berhasil diusir oleh Amr bin As, yaitu gubernur Mesir. Yang kedua pada tahun 31 Hijriah atau 652 Masehi. Pertempuran tersebut terjadi antara tentara Romawi yang dipimpin oleh Konstantin dengan pasukan Islam yang dipimpin oleh Abdullah bin Abi Sarah. Pertempuran itu terjadi di Laut Tengah, dan peristiwa tersebut dikenal dengan nama Dzatis Sawar. Selain penumpasan pemberontakan, Utsman bin Affan melakukan perluasan wilayah ke Armenia, itu dipimpin oleh Salman Rabi'ah Al-Baini. Kemudian ke Tunisia dipimpin oleh Abdullah bin Sa'ad bin Abi Zarah. Adapun wilayah kekuasaan Utsman bin Affan ada 3 wilayah. Pertama di Afrika. Di Afrika yang dikuasai adalah Barka, Tripoli Barat, Nubah. Kemudian di wilayah Asia yaitu Tabaristan, wilayah seberang sungai Jihun, Hara, Kabul, Turkistan, Armenia, sampai ke wilayah Eropa yaitu Pulau Siprus. Selain perluasan wilayah, Utsman bin Affan pun membentuk armada laut. Pembentukan armada laut ini atas usul seorang sahabat bernama Muawiyah. Ia mengusulkan untuk membentuk armada laut dengan tujuan mempertahankan kota Iskandaria sebagai kota pelabuhan yang sangat penting dari tentara Romawi. Dan terakhir adalah mengangkat pejabat baru yang isinya adalah dari saudara atau keluarga terdekat dari Utsman bin Affan. Misalnya gubernur Mesir, yaitu saudaranya, diangkatlah Abdullah bin Sa'ad. Kemudian gubernur Basrah, yaitu Abdullah bin Amir bin Khuraiz dari Bani Umayyah. Kemudian gubernur Kufah, yaitu saudara siswanya Walid bin Uqbah bin Abu Mu'is. Dan Marwah bin Hakam sebagai sekretaris Utsman bin Affan. Dia adalah keluarga dekat Utsman bin Affan.
Demikianlah pelajaran kita pada kesempatan ini, yaitu dari diangkatnya Utsman bin Affan sebagai pemimpin umat Islam, pengganti dari Umar bin Khattab, kemudian perjuangan Utsman bin Affan, dan terakhir adalah pengangkatan para pejabat baru oleh Utsman bin Affan. Mari kita akhiri pelajaran kita pada kesempatan ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi fissabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.